saya begini Pak, mungkin orang begitu kalah bingung dengan kekalahannya kan. Kalau saya bingung dengan kemenangannya. Kalau bicara keluar dulu, jangankan keluar dulu, saya KTP aja nggak punya Pak Haji. Mana mau gua aja di Indonesia aja kadang dari Tangerang dari Cengkareng mau ke Tangerang kadang bensin nggak punya gitu kan. Kadang buat persiapan Tangerang aja untuk jangankan jutaan atau visa atau paspor segala macam. Gua butuh ongkos bensin doang coy, 30.000 nggak ada nih. Makanya memang nggak bisa atlet-atlet body contest hidup dari duit juara tuh, duit pertandingan memang nggak ada. Yang ada jual motor Pak, teman saya mau diet jual motor smash. Wallahi saya mah Oke, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Kali ini di Strongcast episode ini spesial, kita datangkan langsung dari pinggir Jakarta. Siapa lagi kalau bukan ikan hiu makan tomat. Wih. Bang Cobra. Bang Cobra yang bukan one more. ya bukan lagi kan. Nggak apa-apa Pak, Bos Erik mah baik dia. Baik. Bang Erik mah nggak baperan. Iya, hari Kalau nggak gini baik saya nggak bertahan lama juga. Oke guys, jadi Cobra Warrior ini banyak pasti anak fitness yang udah tahu siapa dia. Ini 2023 memenangkan beberapa pertandingan. Ada Chopper ya. Iya. Chopper apa Cooper sih? Chopper ya. Chopper. Terus coba lu sebutin lu menang apa aja tahun kemarin? Waduh, saya kalau disebutin orang gampang lupa Pak kalau misalnya harus dilihat ini jejak. Oh ya, dapat ada nih ada kayak gitu. Tapi Evolen kalah. AIC kalah. Karena nggak siap. Ya siap nggak siap ya itu kesiapannya segitu kalah. Kan siap jangan menang siap menang dulu, harus siap kalah dulu Pak. Bener. Nih ada yang menarik nih, gua kalau suka baca postingan lu tuh, lu sering bilang panggung sandiwara, maksudnya apa sih? Pelengkap panggung sandiwara. Lu merasa diri lu cuman pelengkap gitu? Iya, saya lebih jadi apa? Dunia body contest ini sandiwara menurut lu? Ya karena banyak kepalsuan Pak. Nah, lu tuh alasan gue manggil dia nggak? Lu kenapa? Karena dia ikan hiu kan? Bukan, karena dia orang tuh bisa ceplos-ceplos. Oh iya. Jadi gini, kan banyak tuh di komen-komen YouTube lu tuh kan, bang panggil ini dong. Mana? Coba sebut bro. Ya pokoknya gini lah pokoknya gitu kan. Ntar lu baru awal udah mancing-mancing gue, ntar gue lagi dibully ya kan. Karena apa? Percuma kita manggil dia ketika dia duduk di sini. Ini orang cover, ngerti gak? Nggak asik. Jaim, takut diomelin sama bosnya kalau kita ngomong apa gitu kan. Kalau Abang Cobra ini ada apanya ya? Bukan, apa adanya. Apa adanya gitu. Coba lu sebut salah satu kepalsuannya apa? Ya kepalsuannya kita banyak menutupi banyak kebohongan Pak. Ngeri banget. Iya contohnya. Ini serius tapi bercanda Pak ya. Ya contohnya kita dalam segi persiapan untuk memenangkan suatu pertandingan atau bicaranya ikut dulu aja sebagai peserta atau kompetitor. Kita mengkesampingkan beberapa faktor yang lebih penting, misalnya itu urusan keluarga ini nggak ada, itu nggak ada. Lebih fokusnya kita gimana caranya membangun otot bagus misalnya gitu kan. Betul, lebih egois ya. Ya itu dia. Oh palsunya di situ kan, bro. Jadi di atas panggung itu fresh gitu kan, senyum, ganteng, gahar. Padahal di rumah anak belum makan, cicilan belum kebayar. Gitu. Jadi sepatunya bolong. Jadi kita senyum, padahal mah senyum di panggung itu bisa jadi menutupi 1000 kesedihan di belakang. Ternyata palsunya itu bro. Ya, lu puitis juga ya bang ya. Gue baru tahu nih Bang Cobra nih. Serius Pak, benar kayak begitu. Ya logikanya seperti tapi itu. Tapi kan gue terlalu tersenyum tuh. Ya alhamdulillah karena itu. Karena menang terus. Bukan gitu juga dan itu hiburan Pak, hiburan. Jadi cara menutupi itu semua dengan senyum mau gimana lagi kita gitu. Harus tapi kalau kenyataan. Kalau gue tanya nih, menurut lu badan lu ini udah maksimal belum? Sekarang? Belum. Manusia nggak ada cukupnya Pak, nggak ada puasnya. Lu ngerasa the best lu di mana? Saya juga bingung. Kalau kata orang, kalau kata wah iya gara-gara menang mulu. Iya bener bingung. Kadang saya begini Pak, mungkin orang begitu kalah bingung dengan kekalahannya kan. Kalau saya bingung dengan kemenangannya. Buset gila.
Pak suka begitu tuh. Lu bingung jadi kenapa gua juara 1 nih sementara temen gua kayaknya itu bagus. Kering-kering gitu ya. Iya walaupun nggak kering atau gimana ya dari. Emang lu nggak merasa diri lu kering? Gua ngeliat lu sih kering. Kalau bicara jangan kering dulu Pak, bicaranya keren dulu. Lu keren nggak? Gua ngerasa nggak keren gitu Pak. Tapi katanya bini lu 3 ya? Bukan 3 kali. 3 kali apa 2 1 2 gagal. Iya, soalnya gue dengar katanya tuh kan ya biasa lah ya anak fitness kadang kan suka ngobrol-ngobrol gitu kan. Iya Bang Cobra gitu-gitu bininya 3. Wah. Gua harus berguru. Itu orang jadi ini padahal gonta-ganti kan. Gonta-ganti. Lu maksudnya mau berguru lagi? Gue panggilin nih Mbak. Anjir bini gue di sebelah. Lu jadi sampai bingung badan mana yang terbagus. Tapi gue lu pas di IFF ya yang di Bekasi yang di pertama ya. Itu bagus sih, Bro. Itu keras tuh. Keras itu. Itu keras tuh. Dia ketemu sama si Kiki. Omar ya? Kiki. Omar lagi jelek di situ. Oh iya. Omar lagi jelek makanya dipentalin di juara 5 apa 6 iya, gitu. Itu bagus. Dia keras banget di situ Cobra tuh. Cuman memang kalau gua lihat nih, Bro, cuman kalau menurut gua mungkin ilusi pinggang lu rada gede, tapi ditutupin dengan bahunya dia lebar juga. Jadi tetap X. Makanya mungkin lu sering menang karena frame lu udah bagus, Bro. Ya, pokoknya itu pandangan Pak Haji ya atau yang lainnya bagus mungkin. Tapi dalam diri saya pribadi juga suka bingung Pak sampai hari ini. Kayak kemarin di Bali, kalau bisa nangis sesegukan nggak malu gitu. Kenapa gue yang juara? Jadi bingung nih. Padahal itu bagus-bagus kayak gitu Pak, karena nggak percaya sampai kemarin yang terakhir di KMCR Bali aja terakhir itu event penutupan apa, terus lanjut ke Palembang ya, itu masih kita tuh seolah nggak percaya kok gua juaranya ternyata ya di panggung tuh juara 1 misalnya, gua ya gitu Pak. Gitu. Berarti lu mungkin udah saatnya dia tanding keluar Bro. Bisa, cuman tanding keluar itu jadi gini. Perbedaan masalah penilaian tanding di luar sama di dalam itu ada dari segi pose Bro. Dan sedangkan posing itu sangat krusial banget, penting banget. Karena apa? Kalau gue lihat dari si Bang Cobra ini, dia ini pas di pose ya, pas dia muscular pose, heartnya itu dapat banget. Tapi kalau di luar itu kan dia nggak boleh muscular pose Bro. Dia harus aesthetic pose. Itulah gue lihat kenapa dia waktu di pertandingan di AIC itu kalah karena itu. Di AIC kan nggak ada presentasi nggak ada muscular pose. Di AIC itu aesthetic pose. Nah ada beberapa tipe otot yang kalau dibuat aesthetic pose keren. Ada beberapa malah yang nggak keren. Gitu. Nah, kalau di ototnya si Bang Cobra, ototnya Bang Cobra ini kalau dibuat muscular pose itu keren banget. Keras banget. Dibuat udah kayak batu lah ya, gitu kan. Rapi gitu. Nah, tapi ketika dibuat aesthetic pose kurang gitu. Karena gue ngelihat pas dia lagi bertanding di IC itu kan dia aesthetic pose. Lu lihat dari mana? Lu kan nggak datang? Enggak, gue ngeliat postingannya. Postingannya ada gitu kan. Bukan kalau di EC bukannya nggak datang, nggak akan pernah datang gue Bro. Gue datang tapi. Oke. Tolong lo rekamin Bro. Gitu. Oh gitu ya. Jadi belum tentu juga di luar negeri bisa sama seperti pertandingan yang ada di sini ya. Iya benar. Tapi lu pede nggak Bang kalau keluar? Kalau bicara keluar dulu, jangankan keluar dulu, saya KTP aja nggak punya Pak Haji. Mana mau keluar? Anjir, gue kaget gua. Lah iya lo KTP lu di bawa paspor. Lu ke Palembang naik apaan? Ya saya berenang kan. Ih, Pak Haji tadi di bawah juga sih, Bang. Kenapa nggak mikirin keluar? Ya keluar mah gampang aja, Bang. Lu mungkin ini nih. Gue serius nih, mungkin KTP aja gue nggak punya nih. Lah terus ke Bali mana naik apa? Waktu ya kan tadi itu bisa. Oh berenang. Berenang. Masuk koper orang nih bisa. Tapi menurut gue, lo harus coba sih Bang. Karena pengalaman satu ke luar negeri itu jam terbang lawan lo juga kan beda tuh. Nah sekali-sekali lo ketemu yang sama-sama keras. Cara begitu, balik lagi mohon maaf saya
bicara di luar sama bicara persiapan di sini Pak, saya perbandingkan. Kita di sini aja mati-matian gitu untuk ikut body kontes yang sekelas bukan skala nasional ya. Yang adanya itu misal anniversary mati-matian gym atau mati-matian ini gimana tuh? dari segi misal prepare-nya, misal makannya, misal apalah segala macamnya gitu ya. Ya maksudnya makannya susah apa Bukan enak susah kan, atau maksudnya Langsung aja bang, langsung Langsung aja. Iya, langsung. Yang dimasalahin apa sebenarnya? iya Kalau udah duduk di sini, ya masalah duduk di sini, sign udah nggak ada masalah biaya. Langsung aja. Tanding berapa sih? Anjir. Bahkan dari dulu saya mungkin ada ya teman dari penggerak nutrisi suplemen kayak macam si A, si B, bos A, B, C. Keluar gua modalin. Ya jangan bicara modalin, keluar dulu persiapannya dulu yang harus dimodalin. Loh iya, kalau di sini mah udah semua udah. Berarti ini namanya modalin persiapan. Sampai Agustus kan? Iya, sampai enggak. Yang sama yang ini sampai Agustus kan? Kalau nggak diperpanjang lagi ya. Oh ya kita udah. nggak tahu. Bukan yang kalau nggak diperpanjang lagi, nggak usah diperpanjang. Coba kita Pindah rumah aja udah. Emang udah Iyalah. betah? Hah? Udah betah? Ya sejauh ini betah-betah aja. Aman Cuman kan jawabannya. kita nyari yang kan dalam ini tuh orang nggak ada takaran ya, artinya udah baik aja. Kadang manusia harus nyari yang lebih baik lagi kan. Udah sampai cakep, dimana ada gitu. yang lebih Enggak, cakep gitu sebenarnya nggak gitu bang. Kita jangan jadi manusia yang udah baik nyari lagi yang Oh, lebih baik. iya, oh, iya. Yang penting kita harus cari yang cukup aja. Oke, cukup siap. Ah. Belum ada yang cukup. Iya, belum ada yang Sekarang. cukup kan? Nah, udah makanya cobain berkantor di kantor yang baru mulai September. Wah, siap. Gitu. Gas. Iya. Gajinya ada, uang persiapannya ada, produknya ada, ini dia transport sekalian promo tandingnya nih, ada, transport tandingnya ada, jamunya ada. Udah. Udah ya. Kurang apa lagi? Coba, Iya. kurang apa? Ya kurang terrealisasi ya. Nah, ntar September kita mulai. Kayaknya manis banget ya. Oh. Kan banyak orang yang ini lah pokoknya gelap Pak kalau udah dengan manis. Oh enggak, kalau saya mah bukan tipe orang yang mulut manis. Jangan. Tapi enggak, siapa tahu aja ini adalah buah dari kesabaran lu Ya, bertahun-tahun. benar. Tanding mungkin dulu nggak dilirik orang, Ya. orang, diremehin orang, dilihat sebelah mata. Akhirnya mungkin sekarang lu jadi kobra yang dicari orang. Iya. Jadi cari orang kalau kobra beneran mau dibunuh. Enggak, kenapa namanya kobra? Kenapa enggak curut gitu? Itu dia semuanya kan ada sejarah. Ya, Nah, gimana Kobra, sejarahnya kobra. nih, gimana? Ya awal Kobra. nge-gym tuh ya kita sebut nama boleh ya. Boleh dong. Boleh. Kayak macam Bang Yana kan dulu yang punya gym di Oh Gor, iya, Cengkareng. Yana Jos. Iya. Oh Yana Yana Jos, Jos, wah iya. itu alirannya hardcore Oh itu. iya. Jadi hari pertama datang ke gym itu Pak langsung suruh buka baju nih. Sementara Sementara kan saya belum pernah fitness gitu kan. Iya. Coba begini pos-pos binaraga begitu, apa spread ya begitu. Flat spread. Badan lu lurus begini, tapi pas begini sayap Bengkok. lu ada kayak kobra, anak kobra berarti gitu kan. Oh. Jadi besok kontes ikut gua pakai nama itu gitu kan. Beberapa Kobra. kali kontes saya nggak pakai nama itu. Begitu turun kontes kok nama lu nggak ada. Ya gua pakai nama asli Bang, malu. Orang kan terkenal kobra tuh dulu misalnya permen anti peluru kayak anti bacok gitu kan. Jawara begitu kan misalnya. Lah ini kobra apaan? Dicari kobra ini nih, terasa salah orang mati kita Pak. Oh. Gitu. Jadi bisa 6 kali sampai 5 kali event saya nggak pakai nama itu. Tapi kan lu tau nggak ada nama itu ternyata ada bawa rezeki ya bro. Yes, benar. Alhamdulillah sih sejauh ini alhamdulillah saya. Betul lo terima kasih sama Bang Yana. Kalau terima kasih mah nggak putus. Wih. Gue demen yang gini. Pulsa ya, kirim terus pulsa. Ya enggak pokoknya tiap doa aja kan. Kita nggak perlu dengan sesuatu hal yang mutlak sifatnya, kita doa aja kasih sehat kasih apa untuk orang itu udah biasa Masya dia cukup Allah. udah Baik banget dia. gitu. Jadi nama lu tuh yang ngasih tuh Bang Yana. Iya Jo. Bang Yana, hari pertama nge-gym itu Langsung kobra nih. langsung suruh last split begini, Wow. orang ototnya nggak ada kayak lidi. Sorry Bang, berarti itu tahun berapa pas ketemu Bang Yana? 2014 akhir. 2014 akhir. Oh, nge-gym dari 2014. November ya, Oktober 2014. Oktober 2014. Baru ketemu Bang Erik. Enggak, Bang Erik mah sejarahnya lama, kita ikut kontes. Maksudnya kalau di One More apa kan dulu sering apa namanya? Apa ikut Sponsor. ini ya, sponsor. Jadi Sponsor. ketemu gitu. Saya ya begini, gitu beli Kenalan. sikletnya apa gitu. Belum enggak kenalan, enggak. Oh. Saya
kenal dia bos misal gitu, bos aparel siapapun misal kenal bos A kayak gitu tapi kan kita siapa gitu Pak. Gitu cuma sebatas kita peserta beli misal kalau pengen beli singlet atau beli suplemen gitu kan. Tapi seperjalanan itu buat ya 2017 ditelepon dulu kesuruh ke rumah main gitu, perjalanannya begitu sampailah sekarang Cobra Warrior. ganti Cobra Warrior Karena bosnya Warrior. ya enggak juga Pak. Kan itu One More. Ya pokoknya asal ada keren-keren dikit aja Pak. Mau tadinya mau Cobra motor kayak apa aja Pak. Cobra jadi emang mungkin tawaran dari Mas Canggi itu adalah hasil yang bertahun-tahun lu tunggu saya harap sebenarnya. Karena kan salah satu impian banyak atlet adalah tanding ke luar negeri, disponsorin dan dibiayai gitu loh Bang. Karena gini ya Bang Cobra nih untuk sebenarnya support full support dalam arti kata gaji, salary, produk, transport, ya kan, terus transport akomodasi bertanding ya, include sama pendaftaran, sama jamu. Itu sebenarnya nggak besar. Wih, gila. Bukan masalah banyak uangnya atau nggak besar karena apa? Karena omset atau profit dari sebuah brand untuk menjual produk. Kalau dibagi ibaratnya cuman kita nih total semua sama gaji sama ini semua segala macam bla 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 8 sampai 10 juta ya kan untuk satu atlet. Itu sebenarnya nggak besar. Cuman pertanyaannya ini semua nih brand-brand ini mau nggak nih ngasih dengan nominal yang seperti itu. Kadang kan cuma dikasih cuman susu aja. Dikasih cuma produk aja. Nanti kita nggak ada gaji, kita kasih produk, kamu jualin aja produk ya kan gitu. Nah sebenarnya kalau si brand ini atau company ini aware, peduli, ya pasti bisa terrealisasi sangat mudah karena itu bukan kan sering saya bilang di podcast ini kalau memberangkatkan satu atlet main skala Asia mau di Filipina, di Thailand atau Malaysia itu 10 juta doang untuk satu orang itu udah termasuk PP, hotel, pendaftaran, training, semprot, biaya yang lainnya makan di sana dan itu bukan sejumlah uang yang banyak untuk satu company ya, untuk suatu company gitu. Dan mungkin lu juga berpotensi nggak cuman ikut, lu bisa berpotensi menjadi juara. Loh iya dan apa namanya mungkin karir saya di atlet itu stuck di situ-situ aja. Cuman mata saya ngelihat potensi orang itu tajam. Kalau saya bilang Bang Cobra nih potensinya masih bisa lebih tinggi dalam kategori mungkin prestasi dan apa ya ekonomi ya. Ya bisa. Ya bisa kita bisa saya bisa lihat itu bisa digas ugal-ugalan. Itu. Karena semua balik ke pribadinya juga. Kita bukan yang ngomong gini ke semua orang yang terjun di dunia body contest. Ini karena orangnya ya misalnya Cobra gitu. Karena beberapa orang kita lihat mentah kok. Oh ini orang mentah nih dia stuck di sini doang nih. Oh nih dia stuck di sini doang nih. Tapi kalau Bang Cobra ini saya lihat punya sesuatu mungkin dia bisa bikin bisnisnya sendiri kan kita kan sebenarnya kan nggak tahu. Siapa tahu ada Cobra Apparel. Atau Cobra Parma. Itu Cobra Parma ya kan ada event Cobra klasik. Iya benar. Yang menang dikasih darah ular. Udah besok udah maklon lah Cobra Parma lah. Anjay. Dari bisa ular ya? Iya. Satu vial kayak bisa gitu. Iya. Cobra klasik udah itu dulu jangan ganti fitness festival kan? Ganti untuk kurang keren. Nah kita nggak tahu ya jalan orang. Iya benar. Rezeki orang besok gimana? Kadang kan yang seperti tadi Bang Cobra ngomong, dia tuh nggak bisa ngeliat potensi diri dia sendiri. Kadang dia ngerasa kayak insecure. Aduh gua kayaknya ini. Tapi ada beberapa orang yang bisa ngeliat potensi loh. Gitu. Jadi ini orang bisa nih berkembang nih, orang bisa dari ini. Nah, itu balik lagi tergantung kita tuh. Kita menerima bolanya tuh seperti apa gitu. Kalau punya trigger seperti yang Aji ngomong, ya mungkin ini
atau jawaban atau reward yang sama ini si Bang Cobra ini udah lakukan karena konsisten gitu. Iya bang, siapa tahu emang iya baru kebuka jalannya sekarang kan, kita nggak ada yang pernah tahu. benar. Tapi ini api lu masih membara kan? Boy, atuh masih. Kalau api Sehari latihan berapa kali sehari? tergantung Pak. 5 kali ada? Lihat dulu ada stok jamu nggak? Ada stok jamu nggak maksudnya? Oh, lu tergantung jamu ya? Iya. Kan kita arahnya udah jelas Pak. Kalau buat untuk sehat harian aja misalnya ya udah kita cukup bisa sekali-sekali atau makannya senemunya misalnya, yang penting kan tetap itu juga butuh konsisten. Tapi kita mau harus jalan menuju ke sesuatu tempat atau lebih pencapaian yang lebih tinggi lagi kan kita harus persiapan segala sesuatunya itu jelas Pak. Kalau enggak ya buat apa juga gitu. Tapi kalau gue pernah lihat lu kayak lagi makan tuh, lagi makan misalnya nasi apa, lauknya yang nggak nyambung gitu ya? Iya. Ya itu Emang sengaja apa buat konten itu? asli saya konten tuh kebanyakan yang Real. Artinya saya Jadi lagi makan ikan, jadi ya dicampur apa bul? Ikan Indomie kayak macam makan misalnya sama semangka sama tomat. Iya, sama dia apa gitu. dia sering gua ngeliat itu makan sama buah, makan nasi pakai buah, makan lu lagi sembelit apa gimana? Bukan, jadi kalau saya sih orangnya simple. Bahkan ke orang rumah aja, saya ke istri misalnya, kamu mau dimasak, jangan susah-susah dah kamu, buat saya mah, lu ada apa itu gua makan. Lu jangankan yang enak, racun aja itu, misalnya nggak tahu tuh lu yang lu gua makan, tahu-tahu gua mati. Jadi enak sebenarnya, nggak susah. Nggak susah kasih makan lu ya? Tidak menuntut sesuatu hal yang harus, wah gitu enak, enggak. Ya belum tentu yang kata orang enak, buat saya enak. Mendingan enak buat gua belum tentu buat orang. Iya, gua pernah lihat ikan pakai semangka gitu. Iya. Timun, tomat, terus anggur, nanas. Dan kalau dia selalu kalau dia makan ikan, dia selalu melakukan suatu ritual. Gue sering banget dia lihat dia selalu ikannya dikeplek-keplek. Mau ikan mas, mau ikan bawal, kayak mau ikan bandeng atau apa gitu, kembung. Soalnya ikannya dikeplek-keplek sama dia dikeplek-keplek gitu. Jadi Pak Haji nih selalu kebetulan, dan pada akhirnya karena memang terbiasa, saya dulu orang yang anti kamera Pak. Misalnya Pak Haji, saya lagi ngapain, Pak Haji mau kamerin saya bisa marah, bisa nampol Pak Haji misalnya dulu. Karena saya anti sosial media dulu kan. Sekarang kalau perkembangan lu harus didoktrin sama teman-teman yang selebgram atau apalah itu ya. Jadi kalau lagi makan dulu, ngapain foto-foto kayak gitu? Marah saya. Nah sekarang, jadi timbul kebiasaan baru saya lagi 2 suap, terusin Bang, gue videoin. Si Palu kesel ya udah ngomong asal. Enggak, yang jadi pertanyaan saya, kenapa lo ikan lo keplek-keplek? Ya itu kan bagus. Kan ikannya kaku bro. Ikannya selalu dikeplek-keplek sama dia, gue bingung gitu. Maksudnya kan itu bagus Pak, ikan digoreng itu kan utuh kan bagus, gitu-gitu kan lebih ke hiburan aja biar nafsu makan kadang. Tapi kalau lagi persiapan masak sendiri? Saya selalu sendiri. Bukan nggak percaya sama orang. Kenapa? Ya lebih sebenarnya ngasih keenakan buat istri juga sih. Oh, bebas. Karena udah terbiasa dulu sendiri. Maksudnya saya di Jakarta, istri waktu itu di kampung kan, jadi ngurusin sendiri bener-bener, pulang sebulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali kayak gitu. Jadi lu taunya gua doain hasil. Mau gua gimana gitu ya, ngurusin sendiri, makan apa buat pagi, buat siang, buat sore, udah ngurusin sendiri, udah enak gitu. Nah nih Bang Cobra, kalau lihat perkembangan body contest di Indonesia nih, menurut lu gimana Bang sekarang? Ya sekarang sama dulu ya beda, pasti jauh ya, luar biasa. Sekarang tuh sampai kita bingung yang menentukan mau ikut di yang mana event mana. Kalau dulu dari Cengkareng harus ke Bandung, harus ke Jawa gitu kan, karena eventnya langka, setahun itu cuma ada berapa kali? Di Jawa ada satu, di jauh-jauh lagi, belum akomodasi ya. Kadang saya selalu terhalangnya begitu Pak. Badan selalu siap misalnya. Nggak diet aja saya pernah berapa kali nggak persiapan sama sekali. Nonton, peserta sedikit, ikut ke juara 3 gitu. Kayak gitu? Iya. Dulu tuh. Itu belum pakai jamu-jamuan lagi, belum kena jamu. Belum pakai jamu? Belum. Waduh. Makanya saya tidak, ya cuman tadi itu kita tetap ketinggalan, ibaratnya kita pakai settingan dealer, orang udah korek begitu. Udah borapan ya. Borapan ya, kita kalah lah istilahnya kalau nggak begitu, nggak ada, ibaratnya lebih maju lah, perkembangan lebih besar. Dulu saya niat nonton Pak. Peserta berapa? 12, 13 gitu. Iseng-iseng lah daftar, minjem duit gitu. Shit, di color gitu. Asal aja kayak gitu. Dulu kan lu nggak wajib body color ya, kalau yang punya duit ya beli, kalau nggak punya mah ya baby oil, minta dikit dong, kayak gitu-gitu. Itu bisa juara Pak.
Juara 3? Iya, juara 3, juara 2. Enggak ada diet sehari pun enggak ada. Enak amat. Ya saya dulu alhamdulillah tiap event tuh 10 besar nggak pernah meleset. Sombong. Udah dah. Sombong. Iya benar Pak. Maksudnya mungkin orang ya, maksudnya sebagian genetik badan orang untuk butuh badan kayak begitu tuh dietnya 3 bulan, 2 bulan. Saya bukan itu karena banyak orang sendiri yang bilang, termasuk kita di panggung dulu mah kan mau etika kayak mau apa kayak misalnya etutut kayak mau apa. Tutut. Iya misalnya apa namanya ya? Bang, persiapan berapa lama gitu. Diet. Cuman seminggu. Hah? Saya buat di sini aja, Bang. 3 4 bulan. Usit. Itu zamannya 2016 saya waktu ikut Skytech masih runner up di Super Beginner dulu. Juara 2. Juara satunya dari Balikpapan. Persiapannya 4 bulan. Saya mah cuma ditanya 5 hari, Bang. Yang bener. Kayak gitu kan. Berarti cuma ngurangin apa gitu lah 5 hari itu gimana sih? Iya. Tapi bisa juara 2 gitu, Pak. Emang ada namanya di Binaraga tuh genetic freak. Ya. Lu tuh satu dari mungkin ratusan ribu orang yang punya genetik seperti itu, Bang. Ya lu bersyukur ya. Ada orang yang kena nasi goreng nggak apa-apa. Ada orang yang minum marjan sebotol juga nggak ngaruh. Saya sebulan ini aja nggak putus Indomie 1 telur 20. Tolong tapi taruh disclaimer, tolong jangan di ini ya. Jangan ditiru ya. Iya mau batuk. Tunggu bentar. Indomie kenapa cuma 1, Bang? Iya, tapi kan kita butuhnya ya rasanya doang. Dorongan. Biar lahap. Iya, kalau kata Bang Yana dorongan. Iya, jadi biar gimana sih mau hancur-hancurnya di badan, pengen bulking dulu, entah itu mau lemak kayak syukur-syukur otot memang bisa gitu. Pengen kok ini begini terus, begini. Kering terus ya? Iya. Mungkin lo harus gadoin mentega. Gede enggak serangan jantung. Nasi bener-bener bekal masuk 2 Tupperware kalau di kilo berapa kilo misalnya, tapi kalau dari liternya misalnya banyaknya berapa kan nggak tahu ya, tapi beratnya kan lebih berat banyak gitu. Nasi nggak naik. Ada. Tapi nurunin misalnya telat makan 5 hari 5 menit aja kayak berasa banget turunnya gitu. Itu dia ya, emang genetik jahat sih, Bang. Nah puasa 2 hari tuh bukannya sombong tuh. Ini ngancurinnya dari abis event Palembang ya, 10 Desember sampai sekarang bulan ngancurin Pak. Nggak hancur ya? Pengen naik 20 kilo, 30 kilo pengen. Gila 20 kilo. Enggak Lu makan semen, Bang, 20 kilo. Bener Pak Haji, bener saya Pak. Udah coba kreatin belum? Waduh. Belum ada yang ngasih ini Pak. Oh, kan. Ngirim-ngirim. Bener Pak. Tapi emang satu sisi orang yang hard gainer, lu gampang shape, tapi mungkin untuk mass-nya agak bermasalah. Tapi kan di Indonesia shape itu nomor 1, Bang. Jadi itu dia. Benar. Lu mendapatkan conditioning kayak lu tuh orang setengah mati, lu nyantai dan gak adil menurut gua. Pokoknya sering terjadi persiapan orang nanya kan, kita contoh Bang Canggih besok mau lawan saya di 3 bulan kemudian. Bang Canggih hampir tiap hari nanya, Bang Cobra di event itu turun? Enggak Bang. Bang Canggih serius persiapan nih. DM-an terus kita, WhatsApp deh. Turun enggak. Giliran 10 hari terakhir sisa nih. Ikut Bang gitu. Oh Pak Haji, Cobra ikut aja, gua modalin 2 juta nih. Buat apa kayak lu? Oh siap Pak Haji, gas. Ujung-ujung sialan lu turun juga tuh. Ini udah ngepur berapa bulan saya? Iya. Bang Canggih 3 bulan, saya 10 hari. Berarti selisihnya berapa puluh hari tuh? Dia otot setan namanya Bang lu. Saya juga. Iya, dan ya itu faktanya. Maksudnya Pak Haji, saya bukan mengada-ada, nggak mau buat apa juga gitu. Orang juga lebih silakan balik lagi ke genetiknya gitu. Freak, dan apa namanya, dia tuh punya ketika udah ada supportnya, fokusnya juga ugal-ugalan juga dia. Serius. Gitu, serius. Tapi menurut lu jamu itu segitu pentingnya nggak? Menurut lu? Ya sekarang sih mindsetnya udah berubah ke situ, penting kalau buat perang mah. Kayak kita bicara sekarang tentara aja dulu. Latihan tiap hari begini, kalau dikasih senjatanya kosong pelurunya gimana mau bunuh lawan, Pak? Kenapa disantet? Tapi kayak ya, gue ngeliat kenapa gue tertarik
sama Bang Cobra ini, gue udah lama perhatiin dia. Dari ada brand, nggak ada brand, dari suplemennya dikasih orang sampai dia dikontrak sama suplemen, dia nggak pernah overclaim bro. Dia selalu jualan dengan caranya dia, lucuannya dia gitu kan, dengan pantun ikan hiu makan tomat, ya kan, ember gainer apa ember W gitu kan dibuat ini sama dia meledak, terus dia bilang begitu kan, dia campurin susunya pakai dada ayam. Waktu itu gue ngeliat pakai jengkol juga lah, apalah gitu kan. Lu campur jengkol? Iya, dia dengan konten seperti itu ya gue tertarik gitu. Gue sebagai pembisnis yang lempeng, bisa dibilang gue pembisnis sangat lempeng di industri ini gitu ya. Ya gue ngeliat dia ya, ini orang sebenarnya bisa kok diposisikan menjadi seseorang yang strategis sebenarnya. Itu tanpa dia harus ngomong, bisa nggak kalau si Bang Cobra ini ngomong, gua karena pakai susu ini bang, nih susu ini yang bikin gua jadi menang mulu, ya gua males ngomong sama dia gitu. Iya, tapi karena dia terbuka dengan kelucuannya, dengan apa adanya, kejujurannya gitu kan, ya gue bilang ini orang sebenarnya kalau di trade dengan baik ya kan, dia bisa menjadi seseorang yang strategis sebenarnya. Sama mungkin dia, kalau tadi gue ngobrol sedikit sebelum mulai nih podcast, dia belum menyadari kalau dia tuh udah something di dunia fitness. Yes. Jadi dia katanya pernah diundang beberapa kali ya bang, jadi juri. Dia nolak. Juri atau guest post gitu ke daerah-daerah gitu ya. Dia menolak karena alasannya gue tanya, dia merasa belum pantas. Yes. Wah, gue agak bingung dengan kata pantas ya, karena yang memantaskan diri kita kadang bukan kita bang. Iya betul. Kadang ya panitianya ngerasa ternyata menghargai yang gitu. Menghargai Bang Cobra, atau mungkin emang pasar di sana suka sama Bang Cobra gitu loh. Iya, karena gini, kalau untuk pemanggilan sebagai juri sebenarnya secara etika seseorang atlet yang masih aktif bertanding, mungkin belum ini ya. Iya, itu memang tidak etis untuk menilai karena Bang Cobra masih aktif bertanding. Tapi tetap pantas atau tidaknya itu bukan Bang Cobra sendiri yang memantaskan, ya orang lain. Pasti IO-nya juga udah riset. Iya, dengan alasan mungkin di daerahnya nih misalnya nih banyak yang suka sama Bang Cobra gitu kan. Banyak kan begitu. Jadi pengen alasannya. Ya, jadi pengen ibaratnya Bang Cobra hadir di sana sebagai bintang tamu kah, juri atau lain sebagainya gitu. Dan Bang, kalau menurut gua bukannya lu jadi menolak rezeki, tapi kadang kita melebarkan sayap itu dengan itu Bang, lu relasi lu jadi makin banyak. Ya, benar. Di daerah itu, lu ketemu orang baru yang siapa tahu membuka kesempatan yang lebih luas lagi. Iya, tapi sebenarnya gue ngelihat dari Bang Cobra ini, beliau ini sebenarnya atlet yang menurut gua cukup pintar gitu. Karena di fitness ini kan sebenarnya kan berkubu. Bener nggak? Berkubu ya kan? Kalau nanyain gua, kalau nanya dia. Iya dia berkubu. Dan banyak orang-orang di circle industri ini ya kan nggak suka bro sama gua. Lu kenapa terima? Lu kenapa mau berteman sama gua? Lu kenapa? Ya kalau saya mah kadang ya manusia itu yang harus dipikirkan, itu yang harus deketin Bang dikit Bang. Ya misalnya omongannya atau apanya bisa dipegang bisa dipegang atau apa. Itu cara pandang orang Bang. Sebagus apapun kita dalam hidup, kalau orang yang nggak suka ya nggak suka, nggak bakalan bisa. Kita harus suka. Tapi kan banyak cerita miring tentang dia. Gue mau nunjuk tuh. Ya kalau saya menjadi penyaring aja, satu kita usia ya udah ini juga udah dewasa, maksudnya tahu. Kita tinggal nyelidik dulu. Kadang orang cuman taunya dari sosial media atau katanya faktanya kan aslinya belum tentu kayak gitu ya. Iya, makanya gue bilang di sini Bang Cobra nih cukup pintar karena ketika ada beberapa orang yang ibaratnya berkubu untuk musuhin atau gimana, dia tetap selama lu nggak bermasalah sama gua, ya kan? Saya selalu di tengah. Ya, terserah gitu. Dan akhirnya kan pas gua ngelihat nih Bang Cobra nih tipe ibaratnya suatu sosok yang ibaratnya memiliki attitude yang baik, ya rezeki kan bisa datang kan. Nah, ketika ada orang juga yang misalnya contoh nih ngomongin si Asim, ya cuman saya mengiyakan dong biar puas Pak Haji. Kalau nggak terus itu ya terus-terusan misalnya, Bang Anu gini, iya, suka nggak? Enggak.
Jadi ketika Pak Haji nggak suka sama ini, ya saya mengiyakan ikut Pak Haji, berarti otomatis kan saya ini kan dapat suara Pak Haji. Oh iya, padahal nggak juga, nggak juga. Iya, ya itulah gue bilang, karena gini, nggak etis ketika seseorang atlet atau yang berkecimpung atau fokus di industri ini malah memusuhi orang yang ada di industri ini juga. Karena industri ini kan sebenarnya kan kecil. Gitu. Tapi sih mungkin makin lama kita ada di industri ini, mungkin Bang Cobra juga udah bisa nilai sih. Maksudnya ini orang yang omdo yang mana, yang orang cuman tong kosong juga yang mana, gitu sih bro. Jadi mungkin berita di luar sana juga banyak, tapi at the end dia ngerasain langsung, gitu bener. Dia yang. Atau saya sejauh ini aja kan barusan bilang, ketika baru belum ada bentuk realisasi langsung dari Pak siapa namanya? Canggih. Siapa nama kamu? Ya, Canggih ya. Belum ada kerjasama aja, baru kita hubungan dari chat Instagram, DM, ada apa nih? Itu udah ada dampak positifnya buat saya, kan gitu. Oh ternyata bener, belum ada yang mampu sejauh ini yang gua cari-cari nih. Walaupun itu belum saya terima langsung dari Pak Canggih, itu bentuknya udah rezeki buat saya, Pak. Iya. Coba ketilang, kasih chat dia nih. Saya chat. Tetap ketilang. Lu tetap ketilang, tapi lu dirembar. benar. Itu bedanya gitu. Belum, bacanya belum secara ini kan. Nih Cobra, gua kasih duit lu 4 juta. Tapi dari baru omongannya doang kosong nih, bentuknya cuman ini dah Pak. Cair dari mana? Dari Pak Haji kan bisa ini dari. Iya. Itu aja udah buat saya ya rekor Pak, rekor suhu dari awal gua. Fitness ini yang gua cari-cari, enggak cuman tanda tangan di atas apa nih, materai misalnya gitu kan. Ini harus ada. Ya kalau pinter jualan saya jadi bos dulu udah jadi. bener loh. Saya anti sosial media dulu, suruh jualan pinter begini dalam 1 bulan harus mencapai sekian juta untuk dapatkan ini sebotol. Ya mendingan gua nunggu punya duit. Beli botol aja beli dah. Loh iya. Logikanya begitu Pak. Kita tuh istilahnya bukan sapi perah, artinya itu ibaratnya tadi ya saling menguntungkan tujuannya, tapi menurut saya emang nggak ada. Iya, tapi tuh nih gue mau nanya bro, tapi menurut lu semenjak kapan di Indonesia atlet tuh disuruh jualan bro? Ini mau jawab kali? Mau jawab? Nggak, kapan menurut lu bro? Ya nggak ini, nggak. Ya itu semenjak nggak tahu kapan itu. Jadi gini. Jadi gue tahu siklusnya. Itu siklusnya karena dulu brand itu sedikit bro. Dan dipegang sama beberapa big company, ya kan, dan atlet itu berbondong-bondong untuk dijadiin ambasador. Ibaratnya kita bersaing. Iya, kita bersaing lah, bergontok-gontokan. Nah, ketika banyak atlet yang ingin dikontrak menjadi brand ambasador, dulu kan brand sedikit bro. PT ini ngerasa di atas angin, company ngerasa di atas angin. Makanya mungkin lu harus kerja dulu. Iya. Oke, lu gue jadi brand ambasador. Jadi kan sebenarnya ada kayak persaingan, ya kan? Ada kompetisi sebelum memasuki company itu. Nah, ketika si atlet masuk ke company itu dipilih, wah si atlet kan euforianya kan bangga. Iya, bangga, ada ya di kan? kalender lah. Ada di kalender, ada yang di spanduk. Iya benar dong. Orang di spanduk itu orang pilihan se-Indonesia loh. Padahal lu tinggal ngeprint loh. Iya, ngomong-ngomong lu udah ada belum foto lu di spanduk? Ada, jarang-jarang mah. Ada ternyata. Kalau nggak ada mau gua bikinin. Saya juga mau bikin murah 130.000. Bikin yang segede-gedenya gitu. Bisa lah sekarang mah. Ya mungkin ya itu kan. Iya, jadi semakin kesini kan industri ini kan serius bro. Industri fitness ini nggak bisa dibendung karena udah sangat besar gitu. Nah, ketika ada beberapa company lain yang sekarang yang untuk mengkedepankan ibaratnya memberi kelayakan ya untuk atlet itu cuman sedikit banget company itu, paling cuman ada 2 atau 3 company. Kecuali lu punya nama besar banget. Yes. Nah, baru company yang peduli sama atlet itu baru memperlakukan atlet itu as a atlet atau as a brand ambassador. Yang lain mah as a sales marketing gitu, ditarget bonus komisi itu kan sebenarnya kan marketing bro,
sales. Cuman dulu karena atlet itu emang kepengen banget jadi brand ambassador ya kan. Ya dia ngelakuin itu. Ya saya juga dulu kan semangat itu Pak, tiap ada event wah. Iya. Latihannya muka gua mau di spanduk gitu kan. Ada di kalender kan keren, ada di majalah dulu kan Pak, majalah lipstick ya. Majalah apa kayak dewasa. Iya, yuk keren sih anu ada lah. Gua mah enggak ada itu. Enggak pernah masuk 10 besar gitu kan. Iya. Nah, sekarang nggak berharap begitu. Saya dulu Pak, tiap kontes tuh pengen ada yang motoin sama gitu. Sekarang nggak perlu gue bawa kameramen. Ntar juga besok ada yang ngirim-ngirim kayak gitu. Dulu nggak boleh sedih Pak. Kita dari 100 peserta itu cepet foto lah, gue kagak. Nah sekarang nggak perlu begitu, kita lewat aja. Yoi bang. Ini gue ketemu sama dia aja di event salim gue sama dia. Bang Cobra. Itu dulu ya. Oh ternyata kita tuh dihargai setelah ada prestasi atau ada apalah materi misal gitu kan. Banyak cara orang tergantung ya dari misal dari materi atau bos itu sebenarnya harusnya sama aja kan. Nah ini fotografer aja begitu Pak, dulu mah kita sedih. Ya itu kenyataan sih Bang. Jadi nggak bisa. Sekarang pas beda, malah sekarang saya yang nolakin boy. Kan gue bilang sombong. Maksudnya simple, ngambil pelajaran dalam hidup tuh berarti simple Pak. Artinya iya. Kita di mana dihargai itu di saat mana kayak gitu. Iya, dan itu harus dimanfaatkan Bang Cobra karena maaf ngomong Bang Cobra itu nggak akan ada di posisi Bang Cobra ini selama-lamanya. Benar itu. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Benar. Nah, gimana caranya Bang Cobra ini memanfaatkan momen Bang Cobra yang ada di atas ini? Karena bener loh Bang, 3 tahun kebelakangan ini Bang Cobra tuh lagi di atas banget. Bener loh. Saya cuma nggak tahu di atas semua. Udah jarang di bawah ya Bang Cobra. Iya. Di atas mulu ya. Dulu sebelah kita dipoto sampai ngos-ngosan, tapi kita ada enaknya juga disuruh posting foto kayak gitu. Sekarang itu terjadi. Sekarang nggak penting lah. Saya mau kemana misalnya nggak perlu. Ntar juga ada dari 1000 orang yang ngirim foto. Bang, fotonya nih, alhamdulillah. Kayak dulu fotoin gitu ya. Dulu fotoin dulu gua. Megang piala, jangankan yang nggak masuk 10 besar Pak, 1, 2, 3, 1 yang dikejar sama Pak. Padahal kita ibaratnya udah jadi juara buat diri kita sendiri. Sebenarnya kan banyak orang yang bilang begitu. Kita nggak perlu jadi champion di atas panggung atau di event tertentu. Itu sih pembenaran doang kalau itu mah. Iya itu mah biasa. Padahal mau juga. Nih, nah sekarang coba ke urusan asmaranya Bang Cobra. Woi. Oke, kita datangin langsung nih Bang. Silakan masuk. Nih Bang Cobra, nanding sering. Orangnya juara juga sering. Orangnya asik, ya kan? Suka ngebanyol, ketawa, ya kan? Nah banyak nggak pacarnya nih yang kalau suka? Saya orang sebenarnya tipe setia Pak. Yang bener lu, gua nggak percaya nih soalnya. Tapi dalam kondisi mana dulu? Kalau lagi sendiri setia, saya serius. Saya selalu istri aja. Kenapa saya nggak ada pacaran dalam kamu saya? Langsung. Tanggal istri ini, istri pertama dulu. Karena sekarang yang ketiga nih, alhamdulillah mudah-mudahan sampai akhir hayat memisahkan ya. Ini kenal tanggal 1, tanggal 30 jadi istri. 6 tahun misalnya pernikahan gagal karena dari segi pembelajaran atau apa, karena saya nggak mau banyak itulah dari kalau ke syar'i aja orang tua tuntutan pacaran gitu, nggak ada pacaran gitu, lebih ke syar'i dulu tuh sampai sekarang. Tanggal 1 kenal, tanggal 30 jadi istri, tanggal 1 kenal, begitu semuanya ini. Ada nggak sih yang suka goda-godain gitu kan? Itu mah yang ngantri Pak. Cia. Iya benar, saya juga nggak bisa. Yang DM gitu lu tanggepin? Jangan, yang DM jangan, suka banyak fake akun. Enggak, maksudnya yang real. Kalau saya yang real ketemu aja kan banyak Pak, nggak ke ini, nggak ke tampung masih. Yes. Nggak ke tampung. Ya mendingan kita tag-tagin Pak daripada nggak ada, berarti kok bilang nggak laku. Iya. Istilahnya gitu, kita lebih-lebihin aja daripada kok bener sekarang itu enggak lah, aku ternyata kan lebih rusak ngantri lah ya kan. Mendingan begitu gitu. Bang Cobra jelek begitu ngantri gitu Pak, jadi agak kerenan. Tapi kan orang sekarang lihatnya udah auranya beda. Aura juara tuh beda Pak. Iyalah. Udah beda. Sekarang kalau datang ke event malah Bang Cobra. Iya, foto bang gitu. Bang foto dong. PAP Bang, PAP. Itu mah udah bagian dari
resiko ya. Maksudnya ada nggak resiko sih, itu Bang lebih keuntungan kayaknya. Ya itu tadi gue yang belum plus lah. Bukan resiko kayaknya. Kalau yang ngajak kenalan langsung abis tanding itu Bang, kenalan sering banyak. Di tempat. Iya banyak. Di tempat pertandingan? Iya, Bang, foto dong, saya pengen bilang, mana coba tuh udah follow belum di fallback. Oh ya udah fallback deh. Anjir. Kita tapi membahagiakan cewek orang, kan? ya membahagiakan orang tuh sesederhana itu, Pak. Ternyata baru di fallback aja karena misalnya berapa tahun-tahun nggak ketemu, begitu pas ketemu, Bang Kobra, gua follower lu nih. Follow di mana? TikTok, coba. Oh iya, ya udah fallback deh. Sesimpel itu. Makan di mana gitu? Enggak juga. Kira langsung dibungkus ya. Kayak gitu. Ini kayaknya agak aus nih, kita udah ngobrol. Nih, Bang, kalau lu saya biasa diet air kan seminggu. Jadi nggak aus deh. ini udah aus. Ini bridging doang, Bang. Saya mah puasa aja, Pak. Oh iya. Nggak, ini nggak kepikiran minum, Pak. Apalagi minum siang-siang gitu. Ini malam loh Bang ya. Ini udah malam Bang. Oh, boleh. Iya, ntar kita ditegur MUI lagi. Nih Bang, lu harus cobain nih Bang. Enggak, ini kayaknya ada tas kosong nih masih. Kayak itu udah habis Bang. Udah habis Bang. Itu botolnya doang. Enggak, maksudnya ilmu saya Pak mau ada isinya mau enggak, tas itu saya bawa kosong. Oh. Takutnya kan saya ke apa namanya? Kondangan. Fitness sekarang Bang Canggih ada dumbbell yang enggak kepake kan lumayan tuh dapat. Nah, ini Insyaallah. Amino Bang. Udah diganti gelasnya, Wow. nampannya ganti. Wih, keren. Sedotannya, Bang. Sedotannya ganti, wih, bagus Bon, bagus Bon. Ini kayaknya rasa anggur Pak dari warnanya. Ini ada SS-nya nih Bang, coba Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Seger kan? Masyaallah. Seger kan? Nah, Bungkusin Bang. tenang aja kalau udah tanda tangan mah. Tanda tangan mulu nih cair nih. Masyaallah. Wah, haus beneran nih kayaknya ya MC sama ini nih. Apa nih? Bang Kobra, budget harian untuk makan berapa sih Bang? Murah sebenarnya Bang, cuman kalau di global ya yang berat itu. Jadi maksudnya sedikit murah, tapi kalau lama-lama ngebeludak Iya, juga ya. Sehari. Ya sehari misalnya ayam berapa ratus gram kan ke sekilo itu buat kalau lagi prepare begitu kan nggak mungkin kita satu kali sekilo itu habis. Sekarang aja yang maintenance sekilo ayam itu buat 3 hari atau 4 hari. Dada ayam, sekilo 4 iya. hari. Terus apa lagi makannya Bang? Dada Ya, ayam. murah. Nasi sayur. kan banyak nasi. Sayur saya kalau nggak prepare nggak khusus saya. Tapi kalau lagi prepare itu walaupun 10 hari berarti lebih ke dimanjain, artinya badan tuh harus berkualitas. Yang misal 5 bulan nggak kena sayur, begitu pas persiapan 1 bulan itu harus Sayur buah tuh. 5 macam atau 3 macam minimal, 3 warna misal ada A, ada B, C, ada C gitu karena tiap kandungan buah kan beda-beda ya. Daging. Oh, jadi makannya di daging, gedenya di daging. Di daging sapi Bang. Saya cocok kalau ayam mau sehari 2 kilo saya udah cobain walaupun barengan sama deterjen nih misalnya. Bisa tuh apa deterjen. Iya, jadi Blau Bang. jadi ke otot itu kurang. Walaupun misalnya ayam tuh. Tapi Ayam kalau kurang keras ya Bang. pokoknya perubahannya nggak ada yang signifikan aja. Kalau mau cocok juga telur, cuman kalau lagi prepare begitu kan basah. Kalau ke saya nih, kalau lagi sekarang ini justru saya banyakin telur, putih telur. Tapi kalau prepare saya harus kuat nggak kuat di ayam walaupun 10 hari terakhir. Di sapi. Di daging sapi, daging sapi terakhir tuh. Walaupun kalau persiapan misalnya 30 hari, 20 hari itu ayam, 10 harinya wajib sapi. Mau seupil kayak itu sapi. Seupil. Ya misalnya. Ben ayam misalnya 1 kilo Pak. Saya makan daging sapi 200 gram aja. Udah beda. Udah perbedaan jauh. Ke saya ya nggak tahu, ke yang lain kan tiap badan orang kan metabolisme atau daya serapnya beda-beda gitu. Saya sapi, makanya itu yang boros tuh itu. Kalau karbonya? Karbonya Nasi. Nasi putih biasa aja. Nasi putih. Sama tomat. Iya, sama tomat. Tomat berapa? Timun. Iya. Timun saya sekarang ngulangin. Kenapa? Becek. Lebih ke tomat. Kalau makan timun cepet keluar Pak. Nggak keringet. Oh iya. Dia kan sama kayak kita lebih ke air putih kayak gitu kan. Iya. Walaupun kandungannya ini. Tomat bagus, tomat. Itu kan tadi Bang Kobra bilang kalau persiapan kadang cuma 5 hari, seminggu, 10 hari. Nah emang kalau yang full sebulan tuh pertandingan apa Bang? Malah saya makin stres Pak kalau kelamaan. Ya ada kayak kemarin gitu udah
Udah sebulan tuh. Ibarat settingan motor balap mah ya, udah bagus di awal nih. Kenapa ke akhir-akhirnya malah ini gitu. Drop apa jelek kondisi badan, maksudnya jelek. Khas ini kondisi badan, conditioningnya. Oh, malah lu ada di taraf kalau udah bagus banget ditahannya lama, drop. Iya, makanya saya enaknya nyari yang apa namanya, event tuh tiap minggu ada atau sebulan 4 kali atau 5 kali, itu saya paten itu udah. Sebulan 4 kali? Iya, sebulan itu misalnya minggu pertama ada, minggu kedua ada, minggu ketiga. Sebulan itu 4 kali event itu, bila perlu ada 5 tuh minggu. Itu enaknya Pak. Jadi sini belum mateng, kesini mateng lebih puncaknya mateng. Karena memang puncaknya itu di sini misalnya. Apalagi pas event yang kita ibaratnya event lebih bergengsinya di sini nih, event terakhir di tanggal terakhir, di bulan terakhir. Itu paling matangnya. Itu udah kayak kemarin Bali kan, Bali, gitu. Tangerang, Bali. Nah, malahan udah lewat dari 5. Udah 40 juta dong ngantonginnya, bro. Iya. Buangnya Pak. Buangnya Pak. 10, 40. 15, ada yang 15 ya kayak Ya kan kadang kita Bang Panji, saya mau event dulu ke anu nih. Saya punya 2 juta, pinjam 8 juta, butuhnya 10 juta. Begitu dapat, itu dapat. Minus Pak. dong. Ya itu kan saya bilang dapat. Gimana kalau kalah? Oh iya. Jual tanah orang tua saya dikalah. Sepengki mah bener. Itu kayak, begitu, Pak. Kayak Azril ya 20. Nah, itu 15. Itu ngitungnya kan gampang. Iya. Ngitungnya gampang, Pak. Kalau saya misalnya kan hadiahnya aja lihat. Set begitu segitu kan misalnya. Ini kita ngebon dulu, istilah ngebon mah ke ayam kayak atau ke sapi kayak ke teman tadi. Pinjam duit dulu buat beli tambahan nih. Mau menang mau kalah besok gue bayar gitu. Itu menang, dan menang tuh berarti gitu. Ya puspas dong. Makanya orang pintu, "Wih, Bang Kobra beli Alphard nih," katanya. Alphard. Dari Bali dapat 8 juta, pulang dari Bali bayarnya 12 juta. Nah, jadi langsung nol lagi nih. Hah? Mau ke Palembang gimana nih? Gesek dulu ke siapa nih, Pak? Pulang di Palembang dapat, ya puspas lagi, ya itu terus begitu. Tapi sebenarnya ada solusinya, Bang. Apa lagi tuh? Tanda tangan dulu. Sekarang beda, banyak yang kemarin kan nggak ada, Pak. Apalagi ini apa namanya, abis naik podcast nih, makin di tawaran makin banyak ini. Mau ini gegeng, mau buang. Serius Pak itu dulu. Yang penting jangan sombong ya, bro ya. Iya. Tetap rendah hati. Justru kalau sombong, apa yang mau disombongkan? Betul. Pak? Nggak ada. Saya sampai sekarang. Ya ini gua begini, mau podcast mana juga ngomong ya belepotan sama, artinya ada apa? Kita nggak ada skenario, Pak, nggak ada baca-baca. Nggak ada, di sini nggak ada skrip. Di sini itu nggak ada skrip. Terus apa yang udah keluar dari mulut nggak boleh dipotong. Perjanjiannya itu. Kan begitu. Saya coba ngebaca dulu peraturan kita. Nyerocos aja udah. Ini nyerocos aja, tenang. Padahal baru dikasih minum segini doang. Ini sebenarnya sirup kejujuran. Tuh begitu Pak, Mas. Makanya sekarang saya baru sadar kenapa senior dulu yang ibaratnya siapa? Nah, ngomong aja Bang, siapa? Saya namanya enggak, maksudnya namanya di yang yang debutnya barengan saya gitu, senior Mas dulu, misalnya saya ke 10, dia 1 terus misalnya. Siapa Bang? Ya tuh banyak namanya, lupa Pak. Juara terus, ya sekarang kemana tuh orang ya? Enggak taunya memang begitu. Lu juara 1 dulu 3 juta misalnya, 2 juta. Ya saya ke 10 100.000 Pak. 100.000 Bang? Iya, ke 10 itu udah seneng banget. Apa? Sebulan itu habis berapa juta Pak? Ke 10. Ada nih ke 10, besok juara 10 gue dapat 100.000, lumayan. Padahal kita habis berapa juta. Tapi seneng. Nah ternyata kenapa yang dulu senior yang sering berprestasi mundur, nggak ada kabar berita, ternyata di situ. Gue juara, bener juara. Tapi duitnya kemana? Ya orang minus. Makanya memang nggak bisa atlet-atlet body contest hidup dari duit juara tuh, duit pertandingan memang nggak ada. Yang ada jual motor Pak, teman saya mau diet jual motor smash. Wallahi saya mah inget sekarang orang yang malah suksesnya di dunia PT, udah punya mobil moge. Wih, gitu. Punya moge? Ya moge itu apa kayak singkatnya? Kalau toge motor metik di foto. Ya itu makanya motornya gede aja. Mau harganya berapa sih, motor gede gitu Pak. Ya dulu mah ikut event itu sampai dia nangis misalnya. Gua jual motor bro. Iya gua juga jual HP nih bro. Saya Pak mau ke Bandung dulu ikut Urban pertama, masih ingat saya 2016. Mau ikut Urban
Jam saya 100.000 Pak, saya gadein ke Bank Canggih misalnya 300.000, besok pulang dari Bandung menang kalah gua lomba, gua bayar. Tuh, bener kalah, juara 7 dapat berapa duit? Juara 7 yang awal mah 5 mobil, 6 mobil, pulang punya hutang jam saya 300.000 nembus. Iya, tapi sorry gue potong Bang. Sebenarnya juara tuh cuma 3 bro. 1, 2, 3 emas, perak, perunggu. Yang sisanya ya kan 7 orang itu pelengkap panggung sandiwara. Iya benar. Karena dulu ke 11, ke 12, tapi ada duitnya dulu Pak, 15 besar aja dapat misalnya 75.000, 100.000. Tapi itu kan kalau body contest sekarang top 10-nya, top 10 itu udah diomongin orang bro. Wah si itu ke-8, jadi udah masuk ke jajaran ya, udah bagus. Saking kerasnya persaingan. Jadi ketika lu ke-7 dari 100 orang ya udah luar biasa. Pasti bangga banget. Itu dulu aja saya lawannya misalnya 340, saya ke-7 Pak. Peserta di Urban dulu 2016. Banyak amat. Iya, di lokasi yang sama kemarin saya juara 1 itu. Bukan balas dendam, artinya pengen terus ya. Oh berarti udah di sini. 340 lawan, saya ke-7 berarti hebat nih gua gitu. Oke. Atau dari keberuntungan atau apalah Dewi sekarang kalau ininya Bang Cobra tuh untuk kedepannya tuh kayak apa sih yang mau dilakuin tuh untuk Bang Cobra punya apa kan sekarang kan kesibukannya kan masih PT ya kan jaga gym. Pasti bukan gym, jadi OB gym aja, jadi OB gym. Terus kira-kira apa sih nanti kayak mungkin 5 tahun 10 tahun lagi gue mau apa gitu untuk masa depan ya, karir. Ketika misalnya ini pengennya dari segi usaha atau misal penghasilan pengennya lebih baik lagi kan, karena sejauh ini kan remang-remang penghasilan saya remang-remang ini. Dia mau bikin apa gitu? Ya pengennya punya fitness karena kita berkecimpung di dunia begini Pak. Walaupun segede kandang bebek kayak kalau kata orang tuh. Iya bisa segede begini nih. Itu usaha Pak. Iya. Jangan kayak Bang Cang gymnya udah saya jangan itu mah. Jangan. Maksudnya jangan lama-lama kalau memang udah alhamdulillah gitu. Takutnya lu hilaf. Jadi mau punya gym ya? Punya gym itu impian. Cobra Gym. Wih, kayaknya keren juga nama itu. Sarang Cobra Pak. Jadi saya udah desainnya atau apanya itu udah tercipta sebenarnya, udah ada. Oh begitu yang masuk sini member kesini mau gue besut nih. Mau dijadiin ini bisa apa namanya kodok percobaan atau apa, tapi lebih ke mengarah ke jalur prestasi. Kodok percobaan. Kelinci Bang. Ya bukan kodok, kelinci. Iya pokoknya itulah jalurnya ke situ. Jadi misalnya lebih ke mau di jalur apa, lebih ke jalur atlet atau yang lebih ke jangan cuma buat sehat harian aja, tapi harus ada yang dicapai lebih ini lagi gitu aja dari segi pengakuan orang gitu Pak. Itu kan langka Pak. Di daerah saya aja langka Pak, enggak ada. Langka ya? Saya kalau pulang kampung, kalau mana? Kayak artis. Lu. Kalau lebaran atau bener. Loh emang artis kan. Kalau artis kan kayak kemarin gue bilang kan Bang Cobra nanti kita podcast hari Kamis ya gitu kan. Oh ya siap insyaallah gitu kan. Tadi kan gua kan apa namanya info lu, info bonbon semua kan tim udah kita kasih tahu kan. Tiba-tiba tadi pagi gua remind Bang Cobra nanti jangan lupa ya. Emang hari ini ya Bang, anjir gua langsung dagdikduk bangke gua. Saya dari semalam nggak tidur. Mau nolak secara halus. Gua bilang Bang, ayo dong Bang, gue bilang jangan sampai nanti artisnya nggak datang, gue bilang. Oke, siap gitu. Kan deket dari mana? Cengkareng. Iya. Tinggal apply visa ya kan. Nah, emang masuk Bekasi rada ribet. Mohon maaf. Ini saya dulu berpikirnya begini. Jangan bicara keluar dulu dah. Gua aja di Indonesia aja kadang dari Tangerang dari Cengkareng mau ke Tangerang kadang bensin nggak punya gitu kan, kadang buat persiapan Tangerang aja untuk jangankan jutaan atau visa atau paspor segala macam, gue butuh ongkos bensin doang coy 30.000 nggak ada nih, baru udah siap kayak gitu kan, nggak ada artinya support atau dari sebelah kanan kiri atau siapa teman atau nggak ada nih dulu. Sekarang bicaranya luar, emang kalau keluar itu misalnya gua ngeluarin biaya 10 juta sekarang. Begitu pulang dari luar, dapat gua 150 juta, mau menang mau kalah. Terkecuali itu dulu yang saya pikirkan gitu kan, sampai ke keluar maksudnya keluar negeri ya. Iya, keluar negeri gitu, bukan keluar Rangkas Bitung. Dulu saya jadi mikirnya saya begini, buat apa lah gua nggak mau keluar. Pas, ayo bikin gratis gua bikin.
sampai sejauh itu Pak, serba gratis nawarin ke saya orang-orang teman-teman yang peduli gitu, yang care untuk misalnya jangan bicara Olimpiade dulu dah lo. Amatir-amatir di luar aja. Mau di Malaysia kayak tapi saya nggak mau sampai hari ini. Karena belum ada yang meyakinkan saya sejauh ini nih. Tapi coba gue mau coba meyakinkan lu nih Bang. Coba. Pertama, lu harus mikir soal personal branding lu. Iya. Cobra ini kan udah jadi autentik nama lu ya. Lu harusnya mikir kalau lu keluar atau lu siapa tahu rezeki lu juga ada di luar sana, lu dapat nomor 3 atau nomor 2. Nama Cobra ini legacy lu yang akan lu bawa ke Indonesia, Bang. Dan itu yang akan membesarkan lu juga. Jadi jangan mikir 1 sama 1 itu 2, tapi siapa tahu 1 tambah 1 bisa 5 karena ntar sampai Indonesia ada ya brand lagi yang mau nawarin atau ada orang kaya tiba-tiba pengen latihan nama lu. Ntar orang kaya itu tiba-tiba, ayo Bang buka gym aja. Nah, tapi sih kalau gua ngelihat dari Bang Cobra ini sebenarnya dia mau. Dia mau. Cuman belum ada yang meyakinkan. Yes, meyakinkan yang dia maksud itu kayak ngongkosin, full support. Saya bilang itu dia. Realisasinya. Ya, gitu. Sebenarnya sih kalau gua lihat dia mau, karena kalau dia nggak mau, dia nggak akan jadi macan pertandingan gitu. Nih orang, gue ngelihat dia nih orang masih on fire nih, gitu kan. Cuman gimana caranya? Kan makanya gue bilang, nih orang sebenarnya on fire, cuman dia nggak berada di lingkungan yang kurang tepat, gitu. Jadi gini loh bro, ada suatu lingkungan tuh sebenarnya toksik. Toksik dalam arti kata ketika nih orang mau berkembang, ya kan, di circle yang lain, di circle yang baru, dia tuh berusaha untuk nge-keep orang itu supaya nggak kemana-mana, gitu. Karena biar orang itu nggak berkembang. Iya, secara nggak langsung biar dia biar circle itu nggak kehilangan temen, gitu kan. Nah, jadi maksud lu kita ini susah ngelihat teman maju gitu? Ada circle-circle yang begitu bro. Ada. Nah, kebanyakan tuh, si Bang Cobra ini sekarang menurut gua dia cuman nggak pas di lingkungan dia aja, karena di circle dia itu tidak bisa melihat potensi dia yang sebenar-benarnya. Sebenarnya begitu. Kalau dia ada di lingkungan yang pas, ya dia bisa. Lo mau jadi apa, lo mau ngapain, lo planning lo untuk mau seperti apa, kita bisa support. Kan balik lagi bro, support atlet untuk keluar atau untuk mau ibaratnya membuat si atlet ini layak, nggak mahal sebenarnya. Cuman orangnya ini mau apa enggak, kan kayak gitu. Dan saya dulu sampai berpikir begini nih, nggak semua lah saya bilang harus keluar membawa nama Indonesia atau dengan individu, misalnya masing-masing orang atau kepentingan misalnya. Udah ada jalannya masing-masing. Jadi saya kadang berpikir, udah jadi gue nggak perlu, udah ada. Yang misalnya mau ke Olimpia udah ada, yang mau ke sini udah ada. Nanti tuh berarti bisa jadi di satu event tertentu itu kita di luar negeri memang, tapi lawannya teman-teman kita di Indonesia, dan itu udah terbukti kan di beberapa event di Thailand, di mana gitu kan, beda brand doang misalnya, atau dari brand ya suplemen atau apa itu. Besok gua nih ketemu lagi, ya itu juga. Jadi udah berarti gua yang ngalah, artinya nggak perlu gua harus turun tangan juga istilahnya gitu kan, ngeramein ujung-ujungnya Indonesia. Udah berarti udah ada ini. Saya nggak perlu gitu. Ya nggak gitu juga sebenarnya ya. Kan itu pandangan orang. Ketika itu saya berpikir begitu, Pak Haji dan Canggih mungkin dan yang lain itu beda lagi kan. Itu saya Pak Haji. Tapi kalau gue gini loh, gue Indonesia cuman, gitu. Gue cuman mau kasih masukan sama Bang Cobra. Jadi yang gue bilang tadi Bang, kalau Bang Cobra nih di sini ini ada waktunya. Setiap orang itu punya waktu sendiri, dan Bang Cobra ini nggak akan terus-terusan ada di posisi yang sekarang. Nah, gimana caranya Bang Cobra ini memanfaatkan, ya kan, dengan posisi Bang Cobra sekarang untuk membuka relasi yang selebar-lebarnya, yang semenjanjikannya deh, ibaratnya yang paling bukannya gua nggak enak nih sama brand ini, di sini teman-teman semua nanti gue diomongin. Nggak perlu mikirin itu. Yang harus dipikirin tuh orang di rumah Bang Cobra.
Iya, orang di rumah, mungkin masih ada mamanya, istrinya, mungkin ada keperluan yang lain, tabungan yang lain. Itu harus dipikirin tuh, karena banyak juga kok orang-orang teman-teman saya tuh yang kita mungkin nggak dekat di media sosial ya kan. Saya lebih suka tuh kita di media sosial tuh kayak nggak kenal tapi kita sebenarnya dekat. Mereka itu sebenarnya itu punya prestasi, waduh udah juara PON lah, main kesini semua ini segala macam. Cuman dia ini kurang bisa untuk memposisikan dirinya, gitu. Lebih banyak nggak enaknya. Keluar dari circle-nya itu loh. Dia lebih banyak nggak enaknya. Nah kalau menurut saya, untuk semua deh teman-teman atlet yang sekarang masih pada juara, yang masih pada namanya masih harum gitu ya. Kalian ini harus idealis dengan cara yang benar, gitu. Kalian tuh nggak harus terus idealis, tapi harus idealis dan realistis. Itu penting tuh Bang Cobra tuh. Karena ya gimana caranya, tetap nanti anak istri kita semua ujung-ujungnya yang harus bayar. Iya, bukan butuhnya bukan whey protein, bro. Itu makanya di situ Bang Cobra selama masih menjadi rajanya, ya kan? Pelengkap. Enggak dong. Sombong kalau ngomong pelengkap, sombong. Maksudnya kalau nggak ada lu nggak lengkap. Iya. Filosofis banget ya. Kalau nggak ada lu nggak rame, bro. Iya. Jadi harus benar-benar realistis gitu. Ya, itu Bang, bener. Kalau gua sedikit nambahin ya, mungkin dulu lu bukan siapa-siapa, Cobra yang nggak dikenal orang, mungkin sekarang ya lu udah beda gitu. Maksudnya dalam arti yang lebih baik ya, lu sekarang udah punya value di industri fitness dan emang udah saatnya lu bernilai gitu loh Bang. Karena realistis itu nilai itulah untuk hasil yang udah lu selama ini lu ikhtiar, hasilnya ya ini memang buat orang rumah. Iya, benar. Buat nyenengin anak. Iya. Itu nyenengin sih, ibu kalau orang tua kalau masih ada, karena ketika kita menghargai diri kita sendiri, kita harus realistis Bang Cobra. Kadang sifat nggak enakan itu malah bisa menghancurkan diri kita sendiri. Aduh nggak enak nih gua di sini. Aduh ya udah deh di sini aja deh gua. Aduh nggak enak nih di sini gitu kan. Itu. Nah sifat-sifat itu harus bisa hilangin dikit-dikit Bang. Iya benar. Orang rumah tuh lemes ya kalau udah bicara orang rumah. Langsung lemes. Jadi energi langsung cium. Iya benar. Ya karena saya mau kemari aja, mau kemana izin. Tuh belum jalan aja udah. Saya ujungin tuh. Oh udah. Ah ya, tapi alhamdulillah. Kan mau ada lebihnya mau enggak gitu ya. Iya, itu benar. juga. Tadinya saya mau ini kan. Memang bukan bicara tadi, saya orangnya begitu. Enggak ngomong-ngomong begini dulu. Saya tadi misalnya kalau bisa jalan memang jalan, cuma saya minta diundur nih mata apalah ada kesibukan. Enggak, ini bisa diedit Bang, gampang. Aduh, ini kebanyakan protein, latihan kurang keras. Kalau kata bahasa dokter protein banyak ahli gizi. Nah itu orang rumah aja mau kemana? Ntar pulang. Ntar itu buat siapa begini? Saya buat kamu. Gitu. Ini enak dengan begitu, saya nggak tahu lebihnya nih habis bayar apa. Kebagian gini bini gue ntar ya. Ya itu juga. Nah dulu mana? Saya bila perlu datang ke podcast begini saya yang bayar. Waduh. Misal karena pengen tapi kan ini beda. Oh alam ternyata yang bicara. Iya. Alam badukun. Iya. Oke Hasil guys. dari kerja keras. Itu obrolan kita dengan Mas Cobra Warrior nih. Itu sebenarnya banyak yang bisa kita gali dari Mas Cobra. Mungkin waktunya juga agak sedikit. Udah berapa Bul? 12 menit. Wih, set, nggak berasa kan ngobrol sama Bang Cobra. Jadi buat kalian emang yang di industri fitness atau di body contest mau terjun, ya emang prosesnya panjang ya Bang. Oh panjang Pak. Yang penting jangan nyerah. Semua juga awalnya nggak ada posisi ya, juara 7, juara 10, 11, 15, tapi konsisten, ikhtiarnya juga emang nggak setengah-setengah ya Bang, nothing tulus, ikhlas, akhirnya dia menjadi Cobra yang sekarang
menang terus. Jadi kalau pertandingan kalau nggak ada Cobra nggak lengkap. Iya Bang. Nggak ada lu nggak rame gitu. Thank you. Iklan dulu itu. Thank you Bang Cobra udah datang jauh-jauh ke Bekasi dari Cengkareng. Semoga sukses. Semoga juara terus tahun ini. Amin. Siapa tahu tahun ini mau pertanding kemana lagi? Ya tuh target Bali itu. Target Bali. Gua demen. Jadi justru saya ada niatan dulu Pak Haji ini mau nambah lagi ya. Pengen keliling Indonesia atau dunia itu memang sempat ada omongan begitu melalui body contest. Bali ada event rentetan loh. Iya. IC sama Yava Labs itu. Kita gas. Wih, berarti pertandingannya udah di approval sama Bang Cobra, jadi udah pasti lengkap dong karena ada Cobra. Lengkap karena ada Cobra. Oke guys, see you in Bali. Udah kayak udah buru-buru gua. Belum siap Pak Haji tuh belum siap ini. Oke guys, kalau kalian suka video ini kalian bisa like, share, kalian komen. Mungkin ada yang kurang-kurang dari kita minta maaf atau mungkin ada Itu minta maaf loh. Oh iya, gue tiba-tiba ngomong gitu anjir. Kalau ada bulan puasa Pak Haji, kalau ada yang kepleset omongannya, kita hanya manusia biasa ya bro. Ya, karena yang sempurna adalah Mas Cobra. Oke, thank you guys and see you, bye.